Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nifa Puspitasari, NIM G421718121. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Kesehatan, Program Studi Gizi Klinik, angkatan tahun 2017. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penerapan hygiene sanitasi dengan judul yaitu penerapan hygiene sanitasi dan keamanan pangan pada pelayanan makanan di rumah sakit. Mari kita simak penjelasan saya sampai akhir. Untuk penjelasan yang pertama yaitu adalah hygiene dan sanitasi. Untuk pengertian hygiene yaitu menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2001, hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjek, seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk melindungi kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan, dan sebagainya. Sementara untuk sanitasi, menurut Prabu 2008, sanitasi makanan adalah salah satu usaha pencegahan yang menitikberatkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu kesehatan, mulai dari makanan saat diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, sampai saat di mana makanan dan minuman tersebut siap untuk dikonsumsikan kepada masyarakat atau konsumen. Tujuan dari hygiene dan sanitasi makanan yaitu menurut Prabu 2008, hygiene dan sanitasi makanan bertujuan untuk menjamin keamanan dan kemurnian makanan, mencegah konsumen dari penyakit, mencegah penjualan makanan yang akan merugikan pembeli, mengurangi kerusakan dan pemborosan makanan. Untuk prinsip hygiene dan sanitasi makanan, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1994, prinsip-prinsip hygiene sanitasi makanan yaitu meliputi: yang pertama adalah pemilihan bahan makanan. Pemilihan bahan makanan perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya, dilihat dari segi kebersihan, penampilan, serta kesehatan. Penjama makanan dalam memilih bahan makanan yang akan diolah harus mengetahui sumber-sumber makanan yang baik serta memperhatikan ciri-ciri yang baik. Yang kedua yaitu penyimpanan bahan makanan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004, dalam buku Pedoman Pengelolaan dan Penyihatan Makanan, dalam penyimpanan bahan makanan, hal-hal yang diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyimpanan harus dilakukan dalam suatu tempat khusus yang bersih dan memenuhi syarat. Barang-barang yang harus diatur, disusun dengan baik, sehingga mudah untuk mengambilnya, tidak menjadi tempat bersarang atau bersembunyi serangga dan tikus, tidak mudah membusuk dan rusak. Dan untuk bahan-bahan yang mudah membusuk harus disediakan tempat penyimpanan dingin. Yang ketiga yaitu setiap bahan makanan mempunyai kartu catatan agar dapat digunakan untuk riwayat barang masuk dengan sistem FIFO atau first in first out. Yang ketiga yaitu adalah pengolahan makanan. Menurut Dewi tahun 2004 yang mengutip dari Anwar DKK tahun 1997, pengolahan makanan menyangkut 4 aspek, yaitu yang pertama, penjamah makanan.
yaitu seseorang tenaga yang menjaga makanan mulai dari persiapan hingga penyajian makanan. Yang kedua yaitu cara pengolahan makanan yang diatur dalam Permenkes nomor 304 per 1989 tentang persyaratan kesehatan pelayanan makanan, yaitu semua kegiatan pengolahan makanan harus dilakukan dengan cara terlindung dan kontak langsung antara penjamah dengan makanan. Yang ketiga yaitu tempat pengolahan makan, di mana makanan diolah menjadi makanan jadi biasanya disebut dengan dapur. Perlu diperhatikan kebersihan tempat pengolahan serta tersedianya air bersih yang cukup. Yang ketiga itu perlengkapan atau peralatan dalam pengolahan makanan. Prinsipnya yaitu aman sebagai alat perlengkapan pengolahan makanan, ditinjau dari bahan yang digunakan dan desain dari perlengkapan tersebut. Yang keempat yaitu penyimpanan makanan. Penyimpanan makanan dimaksudkan untuk mengusahakan makanan agar dapat awet lebih lama. Kualitas makanan yang telah diolah sangat mempengaruhi suhu, di mana terdapat titik-titik rawan untuk perkembangbiakan bakteri dan pembusuk pada suhu yang sesuai dengan kondisinya. Yang kelima yaitu pengangkutan makanan. Makanan yang telah selesai diolah di tempat pengolahan memerlukan pengangkutan untuk selanjutnya disajikan atau disimpan. Bila pengangkutan makanan kurang tepat dan alat angkutnya kurang baik kualitasnya, kemungkinan pengotoran dapat terjadi sepanjang pengangkutan. Yang keenam yaitu penyajian makanan. Persyaratan penyajian makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama harus terhindar dari pencemaran. Yang kedua, peralatan untuk penyajian harus terjaga kebersihannya. Yang ketiga, harus diwadahi dan dijamah dengan peralatan besi. Yang keempat, penyajian dilakukan dengan perilaku yang sehat dan pakaian yang bersih. Yang kelima, penyajian harus makanan memenuhi persyaratan, yaitu di tempat yang bersih, meja ditutup dengan kain putih atau plastik, peralatan makan dan minum yang telah dipakai paling lambat 5 menit sudah harus dicuci. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana penerapan hygiene dan sanitasi makanan di rumah sakit? Penerapan hygiene dan sanitasi makanan di rumah sakit sangatlah penting dalam menjaga kualitas makanan yang akan diberikan kepada pasien. Selanjutnya adalah hygiene, sanitasi penjamah makanan. Menurut WHO dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004, dinyatakan bahwa penjamah makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan juga peralatan, mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan, sampai dengan penyajian. Pemeliharaan kebersihan penjamah makanan, penanganan makanan secara higienis, dan hygiene perorangan dapat mengatasi masalah kontaminasi pada makanan. Berikut ini adalah syarat hygiene yang harus dipenuhi oleh penjamah makanan. Yang pertama, tidak menggunakan aksesoris, yaitu seperti perhiasan dan juga jam tangan. Yang kedua, tidak memanjangkan kuku, sehingga kuku yang panjang harus segera dipotong sebelum melakukan pengolahan makanan. Yang ketiga yaitu menggunakan hairnet atau penutup kepala.
celemek, dan sarung tangan. Yang keempat, yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah menjamah makanan. Yang kelima, hindari banyak bicara. Yang keenam, mengenakan pakaian yang bersih. Yang ketujuh, menjamah makanan dalam keadaan sehat, tidak memiliki penyakit atau penyakit bawaan yang dapat menular. Lalu yang ke-8 yaitu rambut yang dipotong rapi. Hal itu bertujuan agar rambut tidak jatuh pada makanan dan mengontaminasi makanan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-9, tidak merokok. Karena asap rokok dapat menyebabkan kontaminasi pada makanan, sehingga saat menjamah makanan tidak diperkenankan untuk merokok. Lalu selanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan untuk memelihara hygiene dan sanitasi makanan. Pekerja harus mengikuti prosedur sanitasi yang memadai untuk mencegah kontaminasi pada makanan yang ditanganinya. Prosedur yang penting bagi pekerja pengolah makanan adalah pencucian tangan dan kebersihan kesehatan diri. Nah, berikut ini merupakan hal yang perlu dilakukan oleh penjamah makanan atau pekerja. Yang pertama, mencuci tangan sebelum melakukan pengolahan. Yang kedua, mengenakan pakaian kerja, penutup kepala, penutup mulut, dan sepatu yang bersih. Yang ketiga, membersihkan seluruh tubuh atau mandi setiap hari. Yang keempat, menghindari menggunakan make up dan deodoran yang berlebihan. Yang kelima, kuku pekerja harus bersih, dipotong pendek, dan sebaiknya tidak dicat. Yang keenam, perhiasan dan aksesoris lainnya sebaiknya dilepas. Yang ketujuh, selalu menjaga kebersihan dan kerapian di tempat kerja. Selanjutnya, menurut Purna Wijayanti tahun 2001, menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pekerja yang terlibat dalam pengolahan makanan, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak merokok, makan, atau mengunyah selama melakukan aktivitas penanganan makanan. Yang kedua, tidak meludah atau membuang ingus di dalam daerah pengolahan. Yang ketiga, selalu menutup mulut dan hidung pada waktu bersin atau batuk. Yang keempat, tidak mencicip atau menyentuh makanan dengan tangan atau jari, tetapi menggunakan sendok bersih, spatula, penjepit, atau peralatan lain yang sesuai. Yang kelima, sedapat mungkin tidak sering menyentuh bagian tubuh, misalnya mulut, hidung, telinga, atau penggaruk bagian tubuh pada waktu menangani makanan. Yang keenam, seminimal mungkin menyentuh makanan yang siap disajikan dengan menggunakan tangan. Jangan sekali-kali duduk di atas meja kerja. Selain itu, dalam setiap operasi pembersihan, bahan-bahan sanitasi yang digunakan harus mengikuti prosedur umum berikut. Yang pertama, alat-alat harus dibersihkan sebaik mungkin sehingga tidak ada sisa-sisa organik yang nampak oleh mata. Yang kedua yaitu melakukan sanitasi, seperti merendam bahan dengan air panas atau merendam dengan air garam.
Yang ketiga yaitu bilasi bahan-bahan sanitasi dengan air bersih dan tidak tercemar. Selanjutnya adalah upaya pemeliharaan sanitasi makanan. Menurut Purnawijayanti tahun 2001, terdapat 5 langkah dalam upaya pemeliharaan sanitasi makanan. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan alat pengambil makanan. Yang kedua, penjagaan makanan dari kemungkinan pencemaran. Yang ketiga, penyediaan lemari es. Banyak bahan makanan dan makanan jadi yang harus disimpan dalam lemari es agar tidak menjadi rusak ataupun busuk. Yang keempat, pemanasan makanan yang harus dimakan dalam keadaan panas. Makanan harus dimakan dalam keadaan hangat atau panas itu karena apabila makanan yang telah dingin atau dibiarkan dengan lama akan menambah kontaminasi atau juga mempercepat terjadinya kontaminasi pada makanan. Yang kelima, penyimpanan makanan jadi tidak terlalu lama. Selanjutnya adalah upaya pemeliharaan sanitasi sarana peralatan. Terdapat beberapa persyaratan lain antara sarana dan peralatan untuk pelaksanaan sanitasi makanan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya air bersih dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan dan memenuhi syarat. Yang kedua, alat pengangkut roda atau kereta makanan dan minuman harus tertutup sempurna, dibuat dari bahan yang kedap air, permukaannya halus dan mudah untuk dibersihkan. Yang ketiga, rak-rak penyimpanan bahan makanan atau makanan harus mudah dipindah menggunakan roda penggerak untuk kepentingan proses pembersihan. Yang keempat, peralatan yang kontak dengan makanan harus memenuhi syarat. Lalu, sebelum menjadi penjamah makanan, harus dilakukan atau memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama, memiliki kesehatan yang baik. Yang kedua, tidak mengidap penyakit menular seperti tifus, kolera, dan tuberkulosa. Mengikuti prosedur sanitasi yang memadai untuk mencegah kontaminasi pada makanan yang ditanganinya. Yang keempat, menggunakan pakaian yang rapi dan juga bersih. Lalu kesimpulan yang dapat diambil yaitu, dengan mengikuti dan menaati peraturan yang ada, diharapkan dapat mengurangi terjadinya kontaminasi pada makanan, sehingga makanan menjadi higienis, bersih, dan siap untuk diantarkan dan dikonsumsi oleh pasien. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.